ke-85. Sebuah keputusan. Sebuah keputusan. Dengar, aku mencintai istriku. Dea. Akal melepaskan tangannya dari kerah leher baju Arfan. Dan bersamaan dengan itu, air mata Arfan mengalir. Akal hendak membalikkan badannya untuk pergi, namun tiba-tiba. Apa kau bilang seperti ini hanya karena untuk mengelabui Abi Umi saja, Akal? Sontak Akal mengurungkan langkahnya. Perlahan kembali menghadap Arfan dan menatapnya dengan sinis. Hanya dengan ucapan saja memang tak cukup untuk membuatmu percaya, Arfan. Baiklah, kalau begitu akan kuperlihatkan rasa cintaku pada dia dengan sebuah sikap. Setelah berucap, Akal kembali membalikkan badannya dan melangkah pergi. Dia mengusap wajahnya yang basah oleh air saat tadi membasuh wajahnya. Dengan jalan yang tertatih-tatih, dia berjalan ke arah malas untuk mengambil air minum. Beberapa kali badan dia sempat terhuyung-huyung sebab badannya yang masih lemah. Jangan lagi meminum obat penenang itu lagi. Gelas yang dipegang dia hampir terjatuh sebab terkejut dengan kehadiran Akal yang secara tiba-tiba tersebut. Lebih kagetnya lagi, saat mengetahui Akal tahu kalau dirinya mengkonsumsi obat tidur. Dengar aku, bukan? Dia menoleh menatap Akal dengan tatapan nanar. Sudahlah, jangan sok peduli padaku dengan cara ini. Ujar dia, dingin. Selanjutnya ia kembali memalingkan pandangannya, menatap lurus ke depan. Kenapa kau berpikir aku hanya sok peduli, Dea? Sebab aku tahu, semua yang kau lakukan padaku itu palsu. Suara Dea terdengar bergetar saat berkata. Lalu, yang anggap asli punya siap? Arfan. Begitu? Dia menatap Akal dari samping. Dia jauh lebih baik darimu. Entah kenapa dia bisa mengeluarkan kata-kata tersebut. Padahal dirinya tahu. Bukan itu yang dia ingin ucapkan sebenarnya. Aku memang tak sebaik Arfan, Dea. Dan aku tak akan pernah bisa menyamainya. Semua orang sudah tahu itu. Memang banyak perbedaan di antara kami berdua. Bahkan bagai langit dan bumi. Tapi aku gak peduli dengan itu semua. Sekalipun aku dibanding-bandingkan, itu sudah tak ngefek padaku. Dea membuang pandangannya. Meski tahu ucapannya tadi keliru. Tapi dia tak ada tanda-tanda untuk membenarkannya. Tapi meskipun begitu, aku akan tetap ingin jadi yang lebih baik dari Arfan hanya untuk kamu, D. Dia tersenyum kecut mendengar ucapan Akal. Sebab menurut dia, itu hanya akalan Akal saja untuk meluluhkan hati dia seperti biasanya. Simpan saja kata-katamu, Gus. Untuk saat ini aku sudah tak butuh hiburan. Dia tertawa getir di akhir kalimatnya. Kau benar, Gus. Hiburan tak akan bisa menyelesaikan masalah. Dia sengaja mengembalikan kata-kata Akal. Bibir Akal berkedut, tampak ingin mengatakan sesuatu, namun ia urungkan. Tampak ragu-ragu. Aku sekarang sudah tak mengharapkan kata-kata itu lagi untuk hiburanku. Aku sudah cukup kenyang dengan kata-kata manismu yang berujung kepahitan untukku. Akal bergeming. Masih tak tahu mau menanggapi apalagi untuk setiap kata-kata dia yang terdengar menyayat hatinya. Sejenak hening, hingga pada akhirnya dia membuka suara memecah keheningan. Oleh karena itu, aku rasa aku sudah tak kuat untuk menanggung kepiluan ini. Jadi, dia tak segera melanjutkan kata-katanya. Seolah ada keraguan untuk mengatakannya. Lebih-lebih penyesalan yang akan ia rasakan di kemudian kelak. Akal masih terdiam sambil menatap dia dari samping menunggu kelanjutan kata-katanya. Jadi, lepaskanlah aku. Dea, jadi kamu masih berpikiran tentang perpisahan? Dia tak menjawab, tatapannya masih lurus ke depan. Melihat dia hanya diam saja. Akal menarik lengan dia hingga dia menghadap Ahal. Katakan, kau masih menginginkan untuk berpisah? Akal menatap mata dia yang berkaca-kaca. Iya. Kali ini dia menjawab tanpa ragu. Katakan sekali lagi,
Iya. Sekali lagi sambil menatapku, Dea. Dengan berusaha sekuat tenaga agar air matanya tak jatuh. Dea sedikit mengangkat wajahnya menatap Ahal. Iya, Gus. Aku ingin kita bercerai. Suara Dea terdengar bergetar saat mengatakannya. Ahal termangu. Seolah tak percaya dengan kata-kata dia barusan. Sudah jelas, kan? Aku tidak main-main dengan kata-kataku saat ini, Gus. Dia kembali memalingkan wajahnya setelah berucap. Takut tak akan kuat lagi menahan air matanya yang sedari tadi sudah dia tahan sekuat tenaga agar tak jatuh dan terlihat oleh Akal. Sebab dia tak ingin terlihat lemah lagi di depan Afal. Lebih-lebih bucin. Kali ini saja, dia akan berpaling dari isi hatinya. Meskipun hatinya berkata lain, tapi dia tetap akan melakukan yang jauh berbeda lagi. Kelelahan dan rasa kecewa membuat dirinya berubah seperti itu. Akal mengusap wajahnya tampak frustasi. Entah dengan kalimat apa ia harus meyakinkan dia lagi. Akal sadar, sudah banyak kata-kata manis yang ia janjikan namun tanpa sadar malah kepahitan yang ia berikan pada dia. Inginnya hati memberi madu, tapi dengan tanpa akal sadari ia telah memberikan empedu pada dia. Dan sekarang, tinggallah dirinya menerima akibat dari kesalahannya tersebut. Akal termenung duduk di kursi taman yang ada di tengah-tengah antara asrama putra dan putri. Sehabis mengajar di kelas asrama putra, Akal sengaja tak segera masuk. Ia masih ingin menenangkan dirinya dari masalah-masalah yang tengah dihadapinya. Asa begitu banyak sebenarnya yang Akal pikirkan. Hanya saja tak ada yang orang ketahui. Oleh karena itu, saat ini Akal merenungkan semuanya. Mencoba berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Beberapa kali Akal mengusap wajahnya tatkala merasa pikirannya buntu. Bahkan saat ini Akal menenggelamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Dalam mata terpejam dan pikiran tenang, bahkan hatinya mulai dingin. Seolah hembusan angin sore memberinya kesegaran di pikirannya. Hingga dengan mudah saat ini pikiran Akal untuk bekerja lebih cepat. Akal mengangkat wajahnya bersamaan dengan bibirnya yang sedikit mengulum senyum. Saat tangan Akal memutar knop pintu kamar dan membukanya, mata Akal menyipit tatkala melihat Dea tengah berdiri di depan pintu seperti juga ingin membuka pintu dari dalam. Namun kalah cepat dengan Akal. Tatapan Akal turun ke bawah. Tepat ke koper yang tangan dipegang Dea. Kamu mau kemana? Akal melangkah masuk mendekati Dea. Tatapannya penuh selidik menatap Dea. Aku ingin pergi dari rumah ini. Jawab Dea, dingin. Kenapa? Akal juga bertanya dengan nada dingin. Di sini bukan rumahku. Jadi tak sepantasnya aku ada di sini. Maksudmu? Kening Ahal mengerut. Kali ini dia menoleh, menatap Akal yang tak begitu jauh berdiri di sampingnya. Bukankah sebentar lagi kita akan bercerai? Dia menatap Akal dengan raut datar. Dan di matanya sudah tak ada lagi air yang mengambang di sana seperti biasanya. Dia merasa heran sendiri. Kenapa tak ada air mata lagi saat dirinya berucap tadi? Namun dia suka itu, mungkin sudah terlalu banyak air mata yang ia keluarkan. Hingga saat ini air mata itu sudah mengering atau kalau tidak begitu hati dia sudah ikhlas dengan apapun yang akan terjadi pada nasib pernikahannya. Jadi kamu belum merubah keputusanmu itu? Dia tersenyum kecut. Aku sudah terlalu sering merubah keputusanku hanya gara-gara punya pikiran hatimu akan berubah haluan. Dari mencintai nihil ke mencintaiku. Dia mengambil nafas sebelum melanjutkan kata-katanya. Berusaha menghilangkan sesak di dadanya. Tapi apa nyatanya? Sampai sekarang pun jika andai kata dadamu bisa dibelah. Akan kupastikan sedikit banyak hatimu masih untuknya, Gus. Akal bergeming. Bahkan untuk sekedar menyangkal tuduhan dia yang mengatakan bahwa hatinya masih untuk nihil pun ia masih gamang. Akal bingung. Rasa yang ia miliki untuk nihil atau pada dia ia tak tahu untuk menyebutnya apa. Lalu haruskah aku bertahan dengan harapan yang tak berujung ini? Pertanyaan dia terdengar sinis.
Maaf, Gus. Aku wanita yang punya cinta di hati dan ingin dicintai kembali. Tidak hanya sekedar atas nama kewajiban. Jika kau tak bisa memberikan itu padaku. Jadi, maaf, aku mundur jadi istrimu. Dia menarik nafasnya dalam-dalam. Sekuat apapun dirinya berusaha menahan agar baik-baik saja. Namun nyatanya kenyataan lebih kuat daripada pertahanannya. Aku pergi. Dia meraih kopernya dan melangkah ke arah pintu. Aku tak memberi izin kau pergi dari rumah ini, Dea. Dea tetap melangkah, tak mengindahkan larangan Akal. Aku sebagai suamimu melarangmu untuk pergi. Mendengar itu, Dea menghentikan langkahnya. Dia menoleh tanpa membalikkan badannya. Tapi sebentar lagi kau bukan suamiku, bukan? Akal tak menjawab. Bahkan di pikirannya tak terlintas apapun untuk menjawab apa dari pertanyaan dia. Melihat bungkamnya Akal, dia tersenyum sinis sambil kembali melangkahkan kakinya. Satu langkah kau keluar dari pintu ini, maka selamanya kau tak boleh kembali lagi. Lagi, dia kembali menghentikan langkahnya. Dengan menahan senyumnya dan dengan mata terpejam, dalam satu tarikan nafas dia berkata, Terima kasih sudah memberiku izin, Gus. Setelah berucap, dia kembali melanjutkan langkahnya. Dia memilih jalan yang sudah dia putuskan sendiri dalam beberapa hari ini. Inilah keputusannya, dan keputusan inilah yang dia ambil. Dengan harapan akan menjadikan ia yang terbaik untuknya. Untuk Akal juga pastinya. Ke-86, Rasa Kehilangan. Rasa kehilangan. Akal termenung di kursi dekat jendela ruang tengah yang mini. Tatapannya matanya yang kosong, lurus menatap ke depan. Kedua siku tangannya bertumpu di kedua lututnya dengan kedua tangan mengepal diposisikan di bawah dagu. Pikiran Akal melayang nun jauh di sana. Sangat jauh. Bos? Terlampau asyik dengan lamunannya, hingga membuat Akal tak mendengar panggilan lagi. Saat ini Akal memang ada di rumah pribadinya. Setelah dia memutuskan pergi dari rumah orang tuanya, tak berapa lama dari itu juga, Akal memutuskan untuk keluar dari rumah itu juga. Selain untuk menepikan diri, Akal ingin merenungkan segalanya. Bermula dari mana dan sebab yang mana hingga masalah itu terjadi tanpa campur baur dengan tanggapan orang lain. Di rumahnya sendiri, ia akan merenungkan segalanya. Bos, ini laporan untuk bulan ini. Laki kembali berusaha memanggil Akal. Namun lagi, Akal masih tak mendengarnya. Laki maju satu langkah mendekati sang bos duduk. Gus bos, ini laporan yang bos minta. Kali ini laki menyentuh pundak Akal pelan. Dan berhasil membuat Akal menoleh pada dirinya. Iya apa? Akal tampak tergeragap setelah tersadar dari lamunannya. Ini, Gus bos. Laki menyodorkan sebuah map berisi laporan. Ya, Tuhan, maaf, tadi aku gak dengar. Akal mengusap wajahnya. Saking terlalu asyik dengan lamunannya hingga membuat ia tuli dengan suara apapun. Kamu cekkan dulu saja, Laki. Tapi, bos, aku percayakan semuanya sama kamu. Dia Dynamo Fitness juga kamu handle dulu, ya? Hah? Laki melongo. Tapi, bos, ini, aku selalu percaya kamu, Laki. Akal berdiri mensejajari Laki. Selanjutnya tangan Akal terangkat menepuk-nepuk pundak Laki. Aku sudah kenal kamu sejak lama. Jadi sudah tak ada dusta di antara kita berdua. Akal meyakinkan Laki yang tampak keberatan juga ragu saat mendapatkan amanah dari Akal untuk mengurus semua bisnisnya. Emang kenapa, bos? Kali ini Laki tak dapat menahan dirinya untuk menyingkirkan rasa penasarannya pada bosnya tersebut. Sebab sudah semenjak dari awal kedatangan bosnya tersebut, Laki sudah menangkap keanehan pada diri bosnya tersebut. Laki sering menjumpai Akal termenung jarang bicara, jarang makan bahkan jarang keluar jika tidak untuk pergi ke mushola yang ada di depan seberang jalan sana. Tak hanya itu, Akal juga menolak semua tamu ataupun orang yang ingin bertemu dengannya,
sekalipun itu Farel, sahabat sekaligus abang dari Nihel. Akal mengusap wajahnya sebelum menjawab pertanyaan Laki. Aku sedang ada masalah, Laki. Setelah berucap, Akal pergi berlalu dari hadapan Laki. Melangkah menuju kamarnya. Laki menggaruk kepalanya yang tak gatal. Benar-benar merasa ada yang aneh dengan bosnya tersebut. Sebab tak biasa-biasanya bosnya tersebut terlalu peduli dengan masalah. Lebih-lebih membuat bosnya tersebut bersikap aneh hingga menjadikan dirinya murung. Laki benar-benar heran. Masalah apa hingga membuat bosnya bisa berubah dan menutup diri seperti itu? Pagi ini Akal lebih awal pergi ke kampus. Posisinya saat ini tengah bersandar pada motornya yang terparkir di dekat gerbang masuk kampus. Matanya tak lepas dari orang-orang yang masuk ke gerbang masuk. Dengan sabarnya Akal meneliti setiap orang yang masuk. Namun sudah hampir tak ada orang lagi yang masuk, Akal belum menemukan orang yang sedang ditunggunya, yaitu Dea. Hingga gerbang ditutup oleh satpam, Akal tak menemukan tanda-tanda dia akan hadir. Ada begitu pertanyaan yang bersarang di benak Akal mengenai Dea. Kemana Dea? Gumam Akal dalam hati dengan pandangan menyapu seantero halaman kampus. Bukan kali ini saja Akal berdiri di dekat gerbang masuk untuk menunggu kedatangan Dea. Namun sudah hampir 3 minggu ini. Namun selama itu juga Akal tak menjumpai Dea datang ke kampus. Kemana kamu, De? Dalam hati Akal bertanya-tanya sambil melangkahkan kakinya memasuki bangunan kampus. Akal terus melangkah, namun bukan menuju kelasnya sendiri, melainkan kelas Dea. Setibanya di depan pintu kelas Dea, Akal tak sengaja berjumpa dengan Vina, sahabat Dea. Vina tampak ingin keluar, namun segera menghentikan langkahnya saat berpapasan dengan Akal. Vina menggaruk tengkuknya yang tak gatal saat menerima tatapan serius dari Akal. Boleh tanya sesuatu? Tanya Akal memecah keheningan. Iya, Gus. Monggo silakan, dan tafadhol. Vina tampak gugup. Berhadapan secara langsung dengan Akal yang tentunya banyak dikagumi oleh banyak wanita membuat Vina merasa gugup. Berasa lagi bertemu dengan artis kalau dilihat dari tampang Akal, yang wajahnya seperti wanita saking gantengnya. Teman kamu kemana? Ya, Tuhan. Meleh. Vina yang seolah terbius dengan pesona Akal malah mengatakan hal lain. Sontak membuat Akal mengernyit. Maksudnya meleleh? Raut wajah Akal bingung. Itu. Vina menabok mulutnya sendiri saat terlepas kontrol saat bertemu Akal. Tadi Gus tanya apa, ya? Gak dengar soalnya. Vina cengengesan. Teman kamu kemana? Akal mengulangi pertanyaannya sambil celingukan ke dalam kelas, mencari-cari sosok Dea di dalam sana. Namun tak ia jumpai. Maksudnya Dea, Gus? Vina mengikuti arah tatapan Akal yang melihat ke kelas olah mencari Dea. Iya. Jawab Akal masih menatap ke dalam kelas. Berharap dia ada di sana dan Akal akan melihatnya. Vina mengernyit. Kenapa tanya ke saya, Gus? Kan Gus suaminya. Kali ini Akal yang mengerutkan keningnya. Jadi kamu gak tahu di mana dia berada? Vina menggelengkan kepalanya pelan namun pasti. Emang kenapa, Gus? Dari pertanyaan Vina dan dilihat dari gelagatnya, Akal bisa menebak kalau sepertinya Vina memang tak tahu di mana dia. Dan sepertinya juga tak tahu apa yang sudah terjadi pada dia. Kan dia sudah hampir 3 minggu ini tidak datang ke kampus, Gus. Ujar Vina. Akal termangu. Itu artinya setelah kepergian Dea dari rumah orang tuanya, Dea tak lagi masuk ke kampus. Emang Gus gak tahu itu? Vina menatap Akal dengan mata menyipit. Akal hanya menjawab pertanyaan Vina, seolah tak ingin memberitahukan Vina tentang apa yang sudah terjadi. Terima kasih, ya. Setelah berucap tanpa menunggu jawaban Vina, Akal segera membalikan badan berlalu dari hadapan Vina.
Akal mengeluarkan HP-nya dari dalam sakunya dan memencet kontak dia setelah beberapa kali berusaha melawan egonya untuk menelepon dia. Akal berdecak kesal saat nomor telepon dia beserta wanita tak ada yang aktif saat ditelepon. "Kemana kamu, Dea?" ucap Akal dalam hati sambil membawa badannya melangkah pergi keluar dari kampus. Sekitar jam 6 sore Akal baru tiba di rumah pribadinya. Tadi setelah keluar dari kampus, Akal pergi ke tempat di mana ia biasa menenangkan pikirannya, yaitu laut yang pernah Akal bawa dia ke sana. Akal menghempaskan tubuhnya ke kasur dengan mata terpejam, berusaha menghilangkan bayangan-bayangan dia yang kerap menghantuinya. Dalam hati Akal bertekad untuk mengakhiri pernikahannya dengan dia, sebab Akal tak yakin dirinya bisa memberikan hatinya pada dia, memberikan cinta pada dia sesuai seperti yang dia inginkan. Akal sudah mengambil keputusan, jika bertahan hanya membuat dia semakin sakit, maka alangkah baiknya ia mengakhiri semuanya saja seperti yang dia katakan. "Maaf, Dea, kau wanita yang baik. Baik dijadikan istri juga ibu dari anak-anakku. Tapi di sini aku yang tak baik. Aku tak bisa memberikan cinta seperti apa yang kau inginkan dariku." Lirih Akal, sendu. "Aku yang di atas, dan kamu tidur di bawah. Minggir!" Dia mendorong bahu Akal hingga berguling dan jatuh ke lantai. "Dea?" Akal terkejut dan segera bangun dari terlelapnya yang hanya beberapa menit tersebut. Akal segera duduk dan menoleh ke sekitar, seolah sedang mencari seseorang. Akal mengusap wajahnya setelah menyadari, ternyata dirinya tadi sedang bermimpi. Bermimpi Dea. Akal melirik arlojinya. Sudah memasuki waktu sholat maghrib. Akal pun bergegas meraih handuk untuk membersihkan diri. Langkah Akal berhenti sejenak saat mencium aroma wangi khas dari handuk yang disampirkan di bahunya, yaitu wangi tubuh Dea saat memakai handuk tersebut ketika dia mandi dan menginap di rumah Akal kala itu. Entah kenapa ada rasa lain yang Akal rasakan. Tapi Akal tak tahu menyebutnya apa dengan rasa yang tengah menyelinap saat ini. Usai mengerjakan sholat maghribnya, Akal segera merebahkan diri di ranjang mininya untuk mengistirahatkan badan. Entah kenapa Akal merasakan lelah sekali, padahal semua pekerjaan sudah ia serahkan pada laki. Bahkan seharian ini ia tak mengerjakan hal apapun. Tapi kenapa dia seperti merasakan sangat lelah sekali? Setelah dipikir-pikir, ternyata Akal bukan lelah fisik, melainkan lelah hati, lelah pikiran. Jujur, seharian full ini Akal selalu memikirkan dia. Bahkan setelah Akal memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya sesuai permintaan dia, Akal masih saja memikirkan dia. Akal bertanya-tanya, ada apa dengan dirinya? Akal segera menutup wajahnya dengan bantal berusaha menepis angan-angan tentang dia. Namun lagi, mimpi yang tadi ia alami saat terlelap sebentar tiba-tiba hadir di pikirannya meskipun dengan mata terpejam. Akal menyingkirkan bantal yang menutupi wajahnya, lalu menoleh ke samping, tempat saat itu dia tengah berbaring di samping kirinya. Entah kenapa seolah-olah Akal melihat dia tengah berbaring di situ, namun saat tangan Akal berusaha menyentuhnya tiba-tiba dia menghilang. Akal segera duduk dari posisi baringnya. Tangannya mencengkeram rambutnya. Akal merasa heran, kenapa pikirannya terus tertuju ke Dea di saat-saat dirinya sudah mengambil keputusan untuk berpisah dari Dea. "Dea, di mana kamu?" Lirih Akal tanpa ia sadari lilihannya tersebut yang menyebut nama Dea. "Dan sedang apa kamu saat ini?" Akal mengusap wajahnya dengan kasar saat menyadari apa yang barusan ia katakan. Akal berdiri ke arah jendela dan membukanya lebar-lebar membiarkan angin malam masuk dengan harapan bisa menyegarkan pikirannya. Dengan mata terpejam Akal berusaha mencari jawaban dari kegelisahannya saat ini. Kenapa bayangan dia seolah terus mengikutinya? Kapan dan dimanapun saja. Bahkan dalam mata terpejam pun bayangan dia hadir di pelupuk mata Akal. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Akal terus mencari jawaban itu. Jawaban kenapa seperti ada yang kurang dari Akal. Dan apa itu? Akal membuka matanya setelah dirasa telah menemukan jawabannya.
Apa itu artinya aku merindukanmu, Dea? Lirih Akal sambil menatap lurus ke depan, luar jendela. Dan rasa yang kualami saat ini adalah kehilangan. Lirih Akal lagi. Iya, aku merasa kehilangan dirimu, Dea. Bahkan rindu. Di tengah-tengah kekalutan Akal, tiba-tiba Ahal dikagetkan dengan suara ketukan pintu dari laki. Maaf mengganggu, Gus Bos. Itu di luar ada yang ingin bertemu dengan Gus Bos. Mendengar itu, Akal langsung bersemangat. Seolah-olah ada sengatan listrik yang membuatnya begitu bersemangat. Tanpa berucap apapun pada laki, Akal segera keluar dari kamar melangkah mendahului laki menuju ke ruang tengah. Dea, ke-87, kesenangan atau ketenangan? Tanpa berucap apapun pada laki, Akal segera keluar dari kamar melangkah mendahului laki menuju ke ruang tengah. Dea? Langkah Akal segera terhenti saat melihat yang datang ternyata bukan seseorang yang diharapkannya. Bahkan orang yang tak disangka-sangka oleh Akal. Abi! Akal benar-benar terkejut dengan kedatangan Ahlan secara tiba-tiba. Aka juga heran. Dari mana Abinya tahu tempat tinggal pribadinya? Ahlan tersenyum sambil berdiri dari kursi yang ada di ruang tengah rumah mungil Akal. Kenapa? Kamu pasti terkejut kan, Nak? Kenapa Abi bisa tahu kamu ada di sini? Lagi, Ahlan melemparkan senyuman pada putranya tersebut. Akal masih termangu berdiam diri di tempat. Sedikit syok menegan kedatangan Abinya. Kemarilah, akan Abi ceritakan agar rasa penasaranmu itu tak bertahan lama-lama menggelayu di pikiranmu. Ahlan menunjuk kursi yang ada di sampingnya. Dengan ragu-ragu, Ahal melangkah pelan mendekati Ahla dan duduk di kursi yang ditunjuk Ahlan tadi. Kenapa Abi tahu kalau Aha ada di sini? Akal segera bertanya tak kuat menanggung rasa penasarannya lebih lama lagi. Akal tersenyum sebelum Mel berucap untuk menjelaskan apa yang membuat putranya tersebut penasaran. Jangankan hanya tempat tinggalmu, Ahal. Bahkan bisnis-bisnis yang kamu kelola Abi sudah tahu semuanya. Geng apa yang kau ikuti dan berbaur dengan orang seperti apa saja Abi tahu? Akal terpelongo mendengar penuturan Ahlan. Benar-benar di luar dugaan Akal. Ahlan menoleh ke samping menatap Akal yang tengah menatap dirinya dengan tatapan tak percaya. Abi diam bukan berarti Abi tak tahu apa-apa Akal. Ahlan menatap Akal dengan lekat. Abi hanya mau lihat singa Abi ini sampai mana keinginannya yang mencakar langit. Ahlan memegang pundak Akal. Semenjak dari kecil, Abi selalu saja membelamu saat kau melakukan kesalahan. Sebab Abi tahu, di balik tingkah nakalmu akan ada kebaikan yang timbul dari sana. Abi tak pernah besudzon padamu seperti yang orang lain pikirkan, sekalipun itu umimu. Sebab kau anugerah untukku, Akal. Mendadak Akal menjadi bungkam. Ia tak tahu kenapa tiba-tiba bibirnya terasa keluh untuk membalas setiap ucapan Abinya. Bahkan hanya untuk bertanya dari mana Abinya tahu itu semua. Abi bangga padamu. Ahlan menepuk pelan pundak Akal. Tapi bukan itu tujuan Abi datang kemari. Ahlan mengalihkan pandangannya lurus ke depan. Seperti halnya kamu bisa mengubah haluan prinsipmu yang nakal dengan menjadikan sebuah kebajikan, begitu pula Abi berharap kau mengubah haluan hatimu dari nihil ke Dea. Deg. Tiba-tiba hati Akal berdebar saat mendengar nama Dea disebut. Dan rasa rindu tiba-tiba menghampirinya. Afal. Panggil Ahlan kembali menatap Ahal. Iya, Bi. Akal membalas tatapan Ahlan. Sebenarnya gimana perasaanmu pada wanita yang bernama Nihel? Dan seperti apa cintamu padanya? Akal mengernyit mendengar pertanyaan Ahlan. Bukan Abi ingin ikut campur urusan percintaanmu, lebih-lebih rumah tanggamu sesuai permintaanmu. Namun untuk memberitahu orang yang tidak tahu, mengingatkan orang yang sedang lupa dan menunjukkan sesuatu pada orang yang bingung itu perlu, Ahal. Nasihat Ahlan. Oleh karena itu, Abi datang ke sini untuk menemuimu. Sebab Abi tahu, kau di sini tidak bersama dengan istrimu,
Akal sedikit terkejut dengan perkataan abinya, Ahlan. Jika kau sedang bersama istrimu saat ini, seperti yang kau katakan 3 minggu yang lalu ketika berpamitan untuk keluar dari rumah. Kau berkata pada umimu untuk membawa dia tinggal bersamamu itu bohong kan, Akal? Akal menundukkan kepalanya dalam-dalam. Merasa malu sendiri dengan abinya. Ani juga baru tahu itu. Saat tadi kau keluar dengan semangat dan mengira kedatanganku adalah istrimu. Ujar Ahlan sambil terus menatap Akal yang kini tengah mencengkram rambutnya tanpa bingung. Di mana istrimu, Akal? Mendengar itu, Akal mengangkat wajahnya menatap abinya. Akal mengusap wajahnya. Bingung mau jawab apa pada abinya. Di mana dia, Akal? Tanya Ahlan lagi sambil terus menatap putranya tersebut. Ingat, Akal, dia itu masih tanggung jawabmu. Beroda jika kau sampai menelantarkan dia. Sontak Akal menoleh pada Ahlan. Dadanya berdegup kencang. Kenapa Akal baru menyadari dengan sikapnya saat ini tanpa ia sadari sudah menelantarkan dia, istrinya. Akal, jawab abi. Ahlan kembali bertanya. Dia pulang, Bi. Sontak Ahlan terkejut dengan jawaban Akal. Matanya menapat nanar pada Akal. Dia pulang ke rumah keluarganya dengan tanpa kamu, Akal? Ahlan bertanya dengan nada seolah-olah tak percaya. Iya, Bi. Masya Allah, Akal, apa kata keluarga istrimu nanti? Kita memintanya membawa cucu orang-orang dengan secara baik dan kamu memulangkannya dengan seperti ini. Ahlan menatap nanar pada Akal. Apa kata Pak Arga sama istrinya? Ahlan menggelengkan kepalanya. Tak bisa membayangkan apa yang akan dipikirkan oleh Pak Arga dan istrinya. Maafkan Akal, Abi. Akal menundukkan wajahnya. Merasa bersalah. Jika kau sudah tak menginginkan dia lagi untuk jadi istrinya, kembalikan dia secara baik-baik, Akal. Bukan seperti ini. Kau boleh tak mencintainya, tapi bukan berarti kamu boleh menggampangkan dia. Jangankan keluarga istrimu, andai anak Abi yang digituin, Abi takkan terima. Maafkan Akal, Abi. Akal tahu, Akal salah. Bukan pada Abi, Akal. Tapi pada keluarga istrimu. Kasih kejelasan pada mereka, mau diapakan hubungan kalian. Iya, Abi. Akal masih saja menundukkan wajahnya dalam-dalam. Bukan karena takut, melainkan malu pada abinya. Tapi sebelum itu, tentukan perasaanmu pada istrimu itu bagaimana. Renungkan semuanya dengan baik-baik dan pikiran jernih. Nasihat Ahlan. Tapi sebelum itu, Abi ingin memberikan nasihat padamu. Akal mengangkat wajahnya menatap Ahlan di sampingnya. Iya, Bi, apa? Jika kau melepaskan wanita yang akan menjadi madrasah paling baik untuk anak-anakmu kelak, percayalah, kau pasti akan menyesal di seumur hidupmu, nak. Cinta tak selamanya membuat hidup berjalan dengan seperti yang kita bayangkan. Saran Abi, labuhkan hatimu pada orang yang juga melabuhkan cintanya pada sang pemilik cinta. Hanya itu saja saran Abi. Akal termangu dengan nasihat abinya. Ditatapnya wajah abinya dengan lekat tanpa berkata-kata. Akal termenung sambil menatap langit-langit kamar dengan sebelah tangan dijadikan bantal. Pikirannya selalu terngiang-ngiang dengan nasihat abinya tadi. Jangan pernah temui istrimu sebelum kau telah menentukan hatimu untuk siapa. Itulah nasihat terakhir abinya sebelum pergi dari rumah Akal. Akal terus berpikir. Apa benar hatinya hanya untuk Nihil? Wanita yang pertama kali membuat Akal merasa senang saat ada di sampingnya. Lalu apakah untuk dia? Wanita yang pertama kali merasakan tenang saat berada di dekatnya. Lalu yang mana yang Akal butuhkan? Kesenangan atau ketenangan? Akal harus bisa memilih seperti apa yang disarankan oleh abinya. Haruskah memilih Nihal yang dianggap wanita untuk pertama kalinya membuat Akal bisa tersenyum? Nihal yang selalu ada tanpa Akal minta. Dan wanita yang sudah ada dan Akal kenal sejak dari dulu. Atau haruskah memilih dia? Wanita yang terakhir masuk ke dalam hidupnya
dan baru dikenalnya, yang baru-baru ada di samping Akal. Namun saat ia tak ada Akal merindukannya. Akal segera terduduk dari posisi tidurnya. Benarkah aku merindukan dia? Akal bertanya pada dirinya sendiri. Benarkah apa yang kurasakan ini sebuah kerinduan? Akal kembali bertanya pada dirinya sendiri. Berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dirasakan itu adalah sebuah kebenaran. Iya, aku rindu kamu, Dea. Lirih Akal saat sudah mendapatkan keyakinannya. Akal mengusap wajahnya kasar. Tiba-tiba saja ia merasa resah dan gelisah. Ketidakadaan Dea di sampingnya tiba-tiba menciptakan kekurangan tersendiri pada Akal. Ia kesepian. Rindu apa yang semua ada pada Dea. Dea, kau apa kabar? Lirih Akal. Dan sedang apa kau saat ini? Aku rindu kamu, Dea, istriku. Akal membuka helmnya saat tiba di halaman rumah Dea. Hari ini Akal sengaja tidak pergi ke kampus sebab untuk menemui Dea. Ditatapnya rumah nenek Dea yang tampak sepi. Tak ada tanda-tanda ada orang di dalam rumah minimalis tersebut. Akal turun dari motor. Selanjutnya melangkah memasuki teras rumah Pak Arga. Mata memicing saat melihat pintu rumah digembok. Kemana mereka? Akal bertanya-tanya dalam hati. Tatapannya tolah-toleh ke arah sekitar, berusaha mencari seseorang. Mas cari siapa, ya? Akal segera menoleh saat mendengar suara seseorang dari arah belakang. Akal segera tersenyum saat melihat seorang ibu-ibu yang diakini adalah tetangga sebelah. Ini, Bu, mau tanya, orang yang tinggal di sini pada kemana, ya? Kok sepi? Tanya Akal dengan sopan. Oh, orangnya memang tidak ada sejak seminggu yang lalu, Mas. Jawab ibu tersebut. Akal mengernyit. Kalau boleh tahu, kemana ya, Bu? Oh, kalau itu saya kurang tahu, Mas. Jawab ibu itu lagi. Akal tercengang. Memikirkan dia kemana, juga dengan nenek dan kakeknya. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mas. Pamit si ibu tadi. Oh iya, Bu, terima kasih, ya. Ucap Akal. Seperginya ibu tadi. Akal duduk di tangga teras rumah Dea. Pikirannya terus bertanya-tanya tentang kemana perginya Dea dan juga keluarganya. Sore sekitar jam 4, Akal kembali lagi ke rumah Pak Arga. Dengan cepat Akal turun dari motor dengan harapan bisa bertemu dengan Dea. Namun langkah lincah Akal terhenti dan senyuman indahnya lenyap dari wajahnya saat melihat pintu rumah Pak Arga masih tergembok. Namun kali ini Akal tak akan menyerah. Akal memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana. Ia akan tetap menunggu Dea datang. Akal duduk di tangga teras rumah lagi untuk menunggu Dea datang. Namun sudah lewat 2 jam Akal menunggu, Dea masih belum datang juga. Pikiran Akal mulai kalut. Tangannya mengusap wajahnya kasar. Akal sudah mulai merasakan frustasi. Dari situ Akal menyadari bahwa menunggu itu menyakitkan. Jadi ini yang kamu rasakan saat menungguku kala itu, De? Akal tiba-tiba teringat tentang Dea yang saat itu tengah menunggu jemputannya, namun dirinya malah sibuk dengan masalah nihil. Inikah yang kamu rasakan, Dea? Jadi kamu merasakan sakit ini saat itu? Astagfirullah, Dea, sesakit inikah menunggu? Lebih-lebih merindu? Tanpa Akal sadari, air mata Akal mengalir. Akal memencet tombol HP Dea. Berusaha menelpon Dea dengan harapan bisa terhubung. Namun lagi-lagi hasilnya masih sama. HP Dea tak aktif. Dea? Pekik Akal sambil mencengkeram rambutnya sendiri. Kemana aku harus mencarimu, Di? Seru Akal. Saat menyadari air mata telah mengalir di pipinya. Akal terhenyak. Akal tak menyangka bahwa dirinya telah menangisi kerinduannya pada Dea. Jujur, Akal heran sendiri bahwa hanya dengan rindu air mata bisa jatuh. Akal tidak tahu itu. Sebab selama ini Akal tak pernah merindukan seseorang.
Saat bersama Nihal, Akal tak pernah memiliki rasa itu. Lalu kemana aku harus mencari ketenanganku ini, ya Rob? Akal berseru. Aku sadar. Kau